Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Zalfa Aulia dari kelas A dengan NPM A1I0251, mata kuliah psikologi, ujian tengah semester. Pembelajaran dan proses kognitif. Melihat pembelajaran dari perspektif berbeda, pembelajaran adalah perubahan jangka panjang sebagai hasil dari pengalaman, baik dalam perilaku maupun representasi atau asosiasi mental. Pembelajaran sebagai perubahan dalam perilaku berteoris berfokus pada perubahan yang bisa diakui, misalnya cara seseorang merespons stimulus tertentu. Ketiga, pembelajaran sebagai perubahan dalam representasi atau asosiasi mental. Pakar kognitif sosial berfokus pada proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Belajar dan otak. Belajar menghasilkan peningkatan baik dalam ukuran maupun jumlah sinapsis di antara neuron-neuron. Kedua, pembentukan neuron distimulasi oleh pengalaman belajar hal baru. Belajar atau berpikir tentang sesuatu cenderung menjadi aktivitas yang tersebar melewati banyak dari otak. Asumsi dasar psikologi kognitif. Pertama, proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Hal-hal spesifik yang dilakukan para pembelajar secara mental ketika mereka berusaha menafsirkan dan mengingat apa yang mereka lihat, dengar, dan dipelajari. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari, orang secara spontan dibombardir dengan informasi. Makna konstruksi oleh pembelajar bukan diambil langsung dari lingkungan, mengambil sejumlah potongan informasi yang terpisah dan menggunakannya untuk menciptakan pemahaman atau tafsiran atas dunia sekelilingnya. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. Perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Istilah-istilah kunci dalam psikologi kognitif. Yang pertama, memori. Memori yaitu kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya atau lokasi mental di mana informasi tersebut disimpan. Penyimpanan, proses menyampaikan informasi baru ke dalam memori. Pengkodean, mengubah bentuk informasi baru karena sedang disimpan dalam memori. Yang terakhir, pemanggilan, proses menemukan informasi yang sebelumnya disimpan dalam memori. Model memori manusia. Memori mungkin memiliki 3 komponen kunci: sensory register, memori kerja, dan memori jangka panjang. Sensory register tersebut komponen memori yang menyimpan informasi yang diterima, yaitu input lebih kurang dalam bentuk asli, belum dikode. Yang kedua, memori kerja, yaitu mempertahankan memori tentang hal itu dengan mengkodenya dengan suatu cara minimal. Yang terakhir, memori jangka panjang, yaitu tempat di mana pembelajar menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia. Sensory register juga menyimpan informasi yang datang dalam bentuk yang tidak teranalisa dan memiliki kapasitas yang sangat besar, namun berdurasi sangat singkat. Sedangkan memori kerja menyimpan dan secara aktif memikirkan dan memproses sejumlah informasi yang terbatas. Mungkin juga mencatat suatu eksekutif pusat yang memfokuskan atensi mengatur arus informasi di seluruh sistem. Yang memori dan menghambat pikiran dan tindakan kontraproduksi dan memiliki kapasitas terbatas dan durasi singkat. Memori jangka panjang menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kapasitas yang terbatas dan durasi yang panjang. Kritik terhadap model 3 komponen. 3 komponen tersebut terlalu menyederhanakan dan mungkin terlalu mengkotak-kotakkan karakteristik memori manusia. Semua informasi yang disimpan dalam memori berada dalam kondisi aktif dan tidak aktif. 3 kondisi yang dapat memfasilitasi pembelajaran bermakna. Pertama, pembelajaran memiliki pola pembelajaran bermakna. Kedua, pembelajaran memiliki pengetahuan awal untuk dikaitkan dengan informasi. Pembelajaran bermakna hanya dapat terjadi jika memori jangka panjang berisi basis pengetahuan. Pembelajaran menyadari bahwa informasi yang telah dipelajari sebelumnya memiliki kaitan dengan informasi baru. Peran awal dan memori kerja dalam penyimpanan. Secara umum, basis pengetahuan relevan membantu siswa mengkode dan menyimpan materi pelajaran di kelas secara lebih efektif. Pengetahuan awal berkontribusi terhadap
pembelajaran mereka dalam beberapa cara, yaitu membantu mereka menentukan apa yang paling penting untuk dipelajari dan mengarahkan atensi mereka secara tepat. Yang kedua, membantu mereka memahami sesuatu, yaitu melakukan pembelajaran bermakna. Yang ketiga, memberikan kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi baru. Pemanggilan memori jangka. Memanggil informasi dalam memori jangka panjang tampaknya mengikuti suatu alur asosiasi ini nyaris secara harfiah merupakan suatu proses menelusuri alur memori. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pemanggilan. Yang pertama, keterkaitan ganda dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, petunjuk pemanggilan yang relevan. Yang ketiga, mereka bertanya-tanya mengapa pembelajaran kadang-kadang lupa. Yang keempat, kegagalan untuk memanggil kembali. Yang kelima, kesalahan rekonstruksi. Keragaman dalam proses kognitif. Mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar psikologi kognitif. Kita memperkembangkan banyak faktor atensi, kapasitas memori kerja, proses penyimpanan memori, jangka panjang, pengetahuan awal, petunjuk pemanggilan, dan banyak lainnya. Memfasilitasi pasar proses kognitif pada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Beberapa siswa yang berkebutuhan khusus dapat memiliki masalah tertentu dalam memperhatikan dan memproses mata pelajaran di kelas secara efektif. Hal ini tentu saja berlaku bagi siswa yang ketidakmampuan belajar dan juga siswa-siswa yang mengidap ADHD. Siswa yang mengalami keterbelakangan mental juga cenderung mengalami kesulitan memusatkan pikiran pada tugas-tugas di kelas dan kesulitan yang lebih besar daripada rata-rata dalam memproses informasi secara efektif dan mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.